Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seudi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari yang luar negeri, ya. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu. Kemudian sudah bebas dari segala apa yang dirasakannya, sudah hidup enak lagi, sudah bisa makan enak lagi, dan sudah bisa tidur pulas. Karena umumnya para penderita anxiety itu jadi insomnia ya, orang yang susah tidur. Bahkan ada juga yang anemia, kekurangan darah. Tapi yang susah tidur itu biasanya agak sulit gitu kan untuk ditanganinya. Biasanya dia butuh bantuan obat dokter psikiater atau dari psikoterapi atau hipnoterapi, sejenis bantuan yang memang untuk mengelola pikirannya agar lebih tenang dan rileks lagi. Oke teman-teman, menyambut bulan suci Ramadan ini, saya akan memberikan tips-tips ya bagaimana kita sebagai para penderita GERD dan anxiety serta psikosomatis bisa melaksanakan puasa secara lancar, secara kuat dan full selama 1 bulan ya. Teman-teman ya, beberapa orang yang sudah sembuh seperti ini nih ya, mereka yang memang berusaha kuat untuk menjaga pola makannya, pola pikirnya dan pola hidupnya. Semakin baik kan pola pikirnya, maka akan semakin cepat pula dia untuk sembuh dari psikosomatis ini. Nah, hari ini teman-teman pukul 11:18 saya habis makan bareng sama teman-teman saya, dan makanannya itu sangat membagongkan. Sangat menjadi Iron Man. Rasanya pedas banget. Tadi itu Sepedas apa? beli sambalnya luar biasa. Sepedas omongan. Pedas, sepedas omongan tetangga dan omongan mantan. Oke teman-teman, ya aduh, saya juga ini masih keringetan ya. Saya sampai minum obat penetral asam lambung karena saking pedesnya. Mau ngerokok saya, tapi belum ditawarin sama Ustadz ini. Harusnya ditawarin baru saya ngerokok. Ini belum ditawarin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk berdoa gitu kan. Karena berdoa itu penting. Teman-teman, kita akan ngebahas tips berpuasa bagi para penderita anxiety ya. Saya udah 3 menit ngomong. Minimal video ini 8 menit, kalau enggak 9 menit. Ya. Yang pertama, gak usah pakai yang pertama, nantinya saya lupa. Tahu-tahu yang ketiga aja loncat. Ya, tipsnya yang gini ya. Yang pertama, pakai lagi yang pertama. Yang pertama itu penuhi nutrisi dan vitamin untuk teman-teman agar bugar pada pagi hari. Itu yang utama. Selain itu, ya contoh vitaminnya adalah B kompleks ya. Boleh minum kalmagazin, IP dan sebagainya supaya tubuh kita tetap kuat gitu kan. Itu vitamin nomor utama gitu kan. Kemudian yang kedua, cari makanan yang aman. Ya, cari makanan yang aman ketika teman-teman berbuka dan sahur untuk para penderita anxiety. Karena kalau misalkan orang normal pun ketika dia puasa pas sahurnya itu makannya salah, biasanya pagi-paginya agak sedikit ngerebek gitu betulnya, ataupun agak begah gitu. Apalagi kita penderita anxiety ataupun GERD, biasanya makan nggak makan, salah nggak makan, tetap akan begah gitu kan perutnya. Nah maka dari itu silakan cari yang cocok. Apa aja gitu kan, saya tidak mengharuskan makan ini, tidak mengharuskan makan itu, nggak apa-apa yang lain, yang apa aja, yang penting itu cocok untuk teman-teman. Kalau saya sendiri sih belajar di tahun-tahun sebelumnya, ketika saya buka puasa itu ada nih videonya di yang tips berbuka puasa gitu kan.
Kalau bisa sih saya makan buah-buahan dulu gitu kan sebelum ke nasi gitu kan. Setelah itu makan cemilan yang aman, misalkan apa ya, rebusan kentang atau misalkan eh, pisang dan sebagainya seperti itu. Jadi cari makanan yang aman dulu gitu kan untuk teman-teman. Ya. Terus yang ketiganya olahraga. Ya, olahraga yang sederhana saja. Boleh tuh yoga saya boleh pakai cukup 5 menit aja pagi-pagi ya. Cukup 5 menit, kalau enggak 10 menit insya Allah sudah berkeringat ya. Itu yang ketiga. Jadi olahraga, kemudian kita juga kalau misalkan olahraga biasanya lemes banget kan gitu. Nah, yang keempat, jangan terlalu capek dan jangan terlalu diam. Ya. Capek juga jangan, diam juga jangan, karena gini, orang yang anxiety dan GERD itu biasanya otaknya macam-macam ya teman-teman. Berpikirnya ya berimajinasi terus gitu kan, melanglang buana sampai kemana gitu kan. Apalagi orang-orang yang masih menerka diri sendiri, orang yang berpikiran tentang penyakit diri sendiri. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak diam lah, tapi banyak ya, kalau gerak juga jangan terlalu banyak, takut kecapean gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ya banyak apa ya, banyak berpikir positif ya, karena dengan berpikir positif orang banyak sembuh gitu kan dengan hanya berpikir positif. Tapi kebanyakan orang ya sulit katanya berpikir positif ya. Kalau saya sih berpikir positif itu sederhana. Jam 3 subuh bangun. Berhayal. Berhayal. Tapi berhayalnya bukan penyakit teman-teman. Bergelinding. Eta mah kabelum sorangan. Ya. Jadi saya itu berhayal teman-teman ya. Kita membuat imajinasi kita lebih kepada yang positif. Ya, karena gini, mood swing itu kan merubah segala-galanya ketika kita bangun pagi hari. Kalau saya sih mood swing itu dirubah ketika saya bangun tidur gitu kan. Saya rubah mood swing saya agar lebih baik lagi. Ya. Boleh. Ya. Nah, tips-tips itu ya mungkin bisa dijalankan teman. Kalau orang lain kan tipsnya banyak. Kalau saya sih enggak, sederhana saja begitu ya. Karena makanan yang cocok, vitamin, olahraga, nggak capek, nggak diam juga, itu sudah cukup gitu kan. Ya berdoa ya, masing-masing orang kan punya kepercayaan, punya Tuhannya sendiri gitu kan. Kalau saya kan Islam atau Muslim, berarti saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan yang non Islam, ya itu tergantung gitu kan. Pokoknya berdoa itu jangan berhenti ya teman-teman. Kita ya bermunajat gitu kan, memohon atau tafakur ya, Pak Ahmad ya. Tafakur itu kalau berhayal jelas ya, tapi berhayalnya yang indah-indah. Jangan berhayal tentang penyakit, karena memang kalau orang yang penderita GERD biasanya kalau berhayalnya itu tentang sakitnya gitu kan, bukan berhayal yang indah-indah. Oke. Wah, pokoknya ini saya masih pedas ini, terasa teman-teman ya, makanya saya mau minum dulu. Jadi tips-tips itu silahkan dilaksanakan oleh teman-teman ya, sebagai ini aja gitu kan, sebagai referensi buat teman-teman. Nah, pokoknya jangan tidur setelah sahur kalau bisa. Kemudian sehabis isya juga jangan langsung tidur. Pokoknya yang selama ini pola teman-teman masih bagus, yang bagus itu jalankan. Jangan ngaco lah makannya gitu kan. Kemudian hindari pantangan dulu lah gitu kan. Untuk sementara waktu mah. Kalau misalkan udah oke, udah kuat, baru ya seperti itu. Oke, kalau misalkan ada yang masih kurang puas dengan videonya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang mau bertanya atau ke WA saya juga boleh. Nomornya ada 11, ujungnya 411. Ya, seperti itu. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sembuh dari saya, dari Sewandi, penderita asam lambung GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.